Di sebuah tanah yang terlupakan, di mana proyek pembangunan pabrik sedang berjalan, Mas Nasim, seorang pekerja bangunan berpengalaman, tiba tanpa tahu bahwa tempat ini menyimpan rahasia kelam. Setiap langkahnya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan mengikatnya dalam sebuah takdir yang sudah lama tertulis. Ketika kejadian-kejadian aneh mulai mengganggu kesehariannya, Nasim terjebak dalam misteri yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Apakah tanah ini benar-benar kosong, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang menuntut bayaran? Tahun itu, Mas Nasim baru saja menerima tawaran yang cukup menggiurkan. Sebagai seorang pekerja bangunan berpengalaman, ia sudah terbiasa dengan proyek-proyek besar yang datang dan pergi. Namun, tawaran untuk membangun pabrik di sebuah lahan, bekas yang sudah lama terbengkalai dan lebih terkenal dengan reputasi angkernya, adalah sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Tetapi, seperti biasa, kebutuhan hidup tidak bisa dipandang sebelah mata. Gaji besar, pekerjaan yang stabil, dan kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya membuat Nasim tak bisa menolak. Setelah pertemuan singkat dengan pihak perusahaan, konstruksi yang menawarkan proyek tersebut, Nasim mendapat penjelasan bahwa mereka akan membangun sebuah pabrik besar di atas lahan seluas hampir 2 hektar. Lahan tersebut, menurut cerita orang-orang sekitar, dulunya adalah tempat tinggal sebuah keluarga yang tak pernah terdengar kabarnya setelah mengalami musibah yang entah mengapa masih dibicarakan hingga kini. Apakah benar tempat itu angker? Tanya Nasim pada seseorang yang ia temui di warung kopi, sekadar mencari tahu lebih lanjut. Orang itu mengangkat bahu dan memberi senyum miris. Dulu, sebelum lahan itu ditinggalkan, banyak yang bilang di sana pernah terjadi hal-hal yang nggak wajar. Ada orang hilang, beberapa kecelakaan aneh, suara-suara, bayangan. Pokoknya, kalau bisa, jangan terlalu banyak mikir soal itu deh. Mau kerja ya kerja aja. Meski merasa cemas, Nasim berusaha tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah berpengalaman di banyak proyek, dan setan pun tak akan mampu menghentikannya bekerja. Anggap saja cerita itu cuma mitos. Yang penting kerja selesai, duit masuk, gumamnya dalam hati. Lagi pula dia sudah menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah terpengaruh dengan cerita-cerita hantu atau hal-hal gaib yang tak masuk akal. Sebelum berangkat ke lokasi pertama kali, Nasim memutuskan untuk bersiap lebih dulu. Dulu, ketika masih muda, ia sempat belajar beberapa ajian spiritual dari seorang guru tua di desa. Salah satunya adalah ajian lembu sekilan, ilmu yang konon dapat memberikan perlindungan dari bahaya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasa ilmu tersebut justru mengikatnya pada sesuatu yang tak ingin ia pahami lebih dalam. Ia memutuskan untuk melepaskan ajian tersebut, menyimpannya hanya dalam kenangan, dan memilih untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana, fokus pada pekerjaan dan keluarga. Namun, begitu ia sampai di lokasi proyek, keraguan itu kembali muncul. Lokasi pabrik berada di ujung desa, dikelilingi hutan lebat yang hampir menutupi seluruhnya dari pandangan. Jalanan yang dilalui menuju tempat itu berliku, seakan mengajak Nasim masuk ke dalam sebuah dunia yang berbeda. Mas Nasim, kita akan memulai besok pagi. Ini area kerja pertama, kata seorang mandor yang menyambut kedatangannya. Lokasi proyek tersebut tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Bangunan-bangunan bekas tampak terabaikan, dengan dinding berlumut dan pintu yang berderak pelan jika tersentuh angin. Beberapa pekerja sudah mulai membersihkan area sekitar, namun suasana sepi yang menghiasi tempat itu memberikan kesan yang lebih suram daripada yang ia bayangkan. Nasim berjalan menuju salah satu bangunan tua yang akan menjadi kantor sementara. Di dalamnya, udara terasa lembab dan bau tanah basah menyengat hidung. Di balik jendela yang pecah, ia bisa melihat siluet pohon-pohon besar yang terlihat menakutkan dalam cahaya senja. Aneh, gumamnya dalam hati. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan pohon-pohon itu. Tetapi ia mencoba menepis perasaan tersebut dan mengingat tujuan utamanya. Bekerja demi keluarga, untuk memberi yang terbaik bagi anak dan istri tercinta. Hantu atau mitos, baginya, itu hanya hal yang mengalihkan perhatian dari kenyataan yang harus dihadapi. Saat malam mulai turun, Nasim dan beberapa pekerja lain menginap di sebuah rumah kecil,
yang disediakan oleh perusahaan. Meski tidak besar, rumah itu cukup nyaman untuk sekadar beristirahat setelah seharian bekerja. Ketika Nasim berbaring di ranjang, matanya memandangi langit-langit yang tampak rapuh. Ketegangan yang menggelayuti hatinya mulai terasa semakin jelas. Di tengah hening malam, ia mendengar suara aneh. Suara berderak dari luar, seperti sesuatu yang bergerak di sekitar rumah. Namun, ketika ia membuka pintu dan melihat keluar, tak ada seorang pun. Hanya angin malam yang menggoyang daun-daun pohon. Bodoh Nasim. Jangan gampang ketakutan, katanya pada dirinya sendiri, kembali masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin yang tertiup oleh malam. Namun suara itu terus berlanjut, dan semakin malam, semakin keras. Pekerja lain juga mulai mengeluh tentang suara-suara aneh yang mereka dengar, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan diri, tapi ada juga yang mulai khawatir. Ketegangan terasa di udara, dan Mas Nasim mulai menyadari bahwa pekerjaan ini mungkin lebih rumit dari yang ia kira. Paginya, proyek pun dimulai. Meski masih terasa sedikit cemas, Nasim kembali berusaha fokus pada tugasnya. Tetapi dari sudut matanya, ia terus merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Seringkali, bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut pandangannya membuatnya teringat akan cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang lahan itu. Suasana semakin tidak nyaman. Nasim mulai bertanya-tanya, apakah keputusan untuk mengambil pekerjaan ini benar-benar tepat? Papau Mini hari pertama kerja di proyek pembangunan pabrik itu berjalan cukup lancar, namun ketegangan yang menggelayuti Mas Nasim belum juga hilang. Meskipun ia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pikiran-pikiran yang mengganggu tak bisa ia tolak. Telinganya masih bisa mendengar suara berderak yang aneh di malam sebelumnya. Meskipun pagi itu semuanya tampak biasa saja. Suara itu seakan terus terngiang di kepalanya, mengingatkan akan sesuatu yang lebih besar yang mungkin sedang mengintainya. Pagi itu, Nasim dan beberapa pekerja lainnya memulai pekerjaan mereka dengan membersihkan reruntuhan bangunan lama yang ada di sekitar area. Mereka harus menggali tanah untuk pondasi pabrik dan meratakan tanah yang tidak rata. Tanah yang mereka gali tampak berbeda, lebih keras dan lebih gelap dari biasanya. Bahkan, beberapa kali, sekop mereka menabrak benda keras yang seperti batu. Namun ketika digali lebih dalam, benda itu seakan tenggelam kembali ke dalam tanah. Mas Nasim mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin hanya batu besar, pikirnya. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Mungkin hanya firasatnya saja, tetapi setiap kali ia berhadapan dengan tanah itu, rasa tidak nyaman semakin menguasai dirinya. Setelah beberapa jam bekerja, Mas Nasim duduk sebentar untuk beristirahat di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir proyek. Beberapa pekerja lain juga ikut duduk, mengobrol untuk melepas lelah. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang seperti mendekat. Mas Nasim menoleh ke arah sumber suara, namun tak ada siapapun. Hanya semak-semak yang bergerak pelan karena angin. Pekerja lain tampak tidak terpengaruh dan melanjutkan percakapan mereka, tetapi ada yang terasa ganjil. Mas Nasim, kau mendengarnya juga? Tanya salah seorang pekerja yang duduk di sampingnya, sambil menatap wajahnya dengan ragu. Apa yang kau maksud? Jawab Nasim sambil berusaha terdengar tenang. Suara langkah kaki berat dari arah hutan, kata pekerja itu. Kau nggak takut? Tempat ini memang sudah lama nggak berpenghuni, dan banyak yang bilang kalau itu tempat angker. Mas Nasim hanya mengangguk. Ia tak ingin membuat suasana semakin mencekam, jadi ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, perasaan cemasnya semakin besar. Benar juga kata pekerja itu, lahan ini memang sudah lama ditinggalkan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seiring berjalannya hari, perasaan tidak nyaman semakin menjadi-jadi. Begitu matahari mulai terbenam, suasana sekeliling terasa semakin mencekam. Para pekerja yang tadinya ramai mulai semakin diam, seolah enggan berkomentar tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Nasim sendiri merasakan ketegangan yang kian menyelimuti. Malam itu,
Di rumah kecil tempat mereka menginap, suara berderak itu muncul lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Mas Nasim bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dari balik jendela, ia melihat bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Kaki-kakinya terasa berat, namun ia memberanikan diri untuk keluar. Siapa di luar? Teriaknya, suaranya terdengar lebih tergetar daripada yang ia inginkan. Namun, tak ada jawaban. Mas Nasim berjalan perlahan keluar. Hati berdebar, menatap ke arah pohon besar yang ada di halaman. Tak ada jejak kaki. Hanya bayang-bayang gelap yang menggantung di bawah sinar bulan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya pengaruh rasa lelah setelah seharian bekerja, pikirnya. Namun, suara-suara itu terus mengganggu pikirannya. Saat ia kembali ke dalam, seorang pekerja lain datang menghampirinya. Wajahnya tampak khawatir. "Mas, ada yang aneh dengan tempat ini. Beberapa teman saya bilang, malam-malam begini, ada suara-suara aneh yang nggak bisa dijelaskan. Kita harus hati-hati." "Apa maksudmu?" tanya Mas Nasim. Berusaha tenang. "Bukan cuma suara. Ada yang bilang, kalau tempat ini dulunya punya sejarah kelam," jawab pekerja itu dengan suara berbisik. "Beberapa tahun lalu, ada yang hilang di sini. Katanya ada yang diculik oleh, entahlah, makhluk gaib gitu. Itu cerita yang sudah beredar lama, Mas. Banyak yang bilang kalau mereka yang datang ke sini, ada yang nggak pernah pulang. Bahkan ada yang bilang, kalau malam-malam begini, tempat ini kayak ada yang nungguin." Nasim terdiam. Ia ingin tertawa, dan menganggap semua itu hanya omong kosong belaka. Namun suara langkah kaki yang ia dengar beberapa waktu lalu tidak bisa ia lupakan begitu saja. Kenapa beberapa pekerja lain juga merasa tidak nyaman di sini? Mengapa suasana malam begitu menakutkan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Batin Nasim. Ia tidak bisa berhenti berpikir. Apakah ada kebenaran dalam cerita-cerita yang beredar tentang tempat ini? Dan apakah ia telah membuat keputusan yang salah dengan menerima tawaran pekerjaan ini? Sementara itu, malam semakin larut dan suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, tidak hanya langkah kaki, tetapi juga suara seperti desahan berat yang terdengar dari dalam hutan. Hatinya berdebar kencang, dan perasaan takut mulai menyeliputi dirinya. Meski ia sudah mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan proyek ini semakin jelas. Dengan hati yang gelisah, Mas Nasim kembali ke kamarnya. Namun malam itu tidurnya terganggu. Ia terjaga berulang kali, seakan mendengar bisikan-bisikan aneh yang berputar-putar di telinganya. Bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan terus mengikutinya. Dan rasa takut yang ia coba sembunyikan mulai menguasai dirinya. Ia tahu satu hal dengan pasti. Proyek ini jauh dari biasa. Dan entah kenapa, Mas Nasim merasa bahwa ia baru saja memasuki dunia yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Ini baru permulaan, gumamnya. Menatap kosong ke langit-langit kamar yang gelap. Pagi hari datang dengan cepat, meskipun malam yang panjang seakan tidak berakhir. Nasim merasa tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap terjaga karena bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Suara langkah kaki yang terdengar semalam masih terngiang di telinganya. Semakin lama, semakin jelas ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang mengikatnya dengan tempat itu. Suasana semakin mencekam setiap kali ia melangkah keluar rumah menuju lokasi proyek. Namun, pagi itu, meski tubuhnya lelah, Nasim memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada pilihan lain. Proyek ini adalah sumber penghidupan. Ia menyiapkan diri dan bergabung dengan para pekerja lain yang sudah berkumpul di sekitar lokasi, siap untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi, meskipun suasana pagi cerah, ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali Nasim melangkah lebih jauh ke dalam area proyek, ia merasa ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Seperti ada yang menunggu di balik bangunan-bangunan tua dan reruntuhan yang hampir runtuh. Ia tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus mengganggu. Pekerjaan harus tetap berjalan, namun ketegangan semakin menumpuk.
Pekerja pertama yang merasa hal sama adalah Jono, seorang pemuda yang baru bergabung dengan tim proyek. Jono terlihat gelisah saat memasuki area yang lebih dalam. Matanya terus melirik ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. "Mas Nasim, saya merasa ada yang nggak beres di sini," ucap Jono pelan, namun suaranya penuh ketegangan. "Ada yang aneh, seperti ada yang mengawasi kita." Nasim menatap Jono sejenak, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang cemas. "Kau juga merasakannya?" tanya Nasim. Jono mengangguk. "Sudah beberapa kali saya lihat bayangan di sana, di antara pohon-pohon besar itu. Seperti ada yang melintas cepat, tapi begitu saya lihat lagi, nggak ada apa-apa." "Jangan terlalu banyak dipikirin, Jono. Mungkin itu hanya efek kelelahan," Nasim mencoba menenangkan. Meskipun dalam hati ia merasakan hal yang sama. Namun, tidak ada yang bisa menepis perasaan aneh itu. Beberapa pekerja lain juga mulai merasakannya. Mereka tak lagi berbicara banyak, seakan ada kekuatan yang membungkam suara mereka. Suasana yang tadinya penuh tawa dan obrolan, kini berubah hening. Seolah-olah ada sesuatu yang tengah mengintai mereka dengan penuh kesabaran. Tengah hari tiba, dan matahari yang terik tak sedikit pun mampu mengusir ketegangan yang semakin terasa. Nasim merasa tubuhnya semakin lelah. Meskipun ia tidak bekerja lebih keras dari biasanya. Keringat dingin mulai bercucuran. Tetapi itu bukan karena panas. Perasaan takut yang ia coba abaikan semakin meluas, menyelubungi dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa ia merasa seperti ada yang mengikutinya? Ia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk beristirahat sejenak. Namun, setibanya di sana, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terkejut. Pintu rumahnya sedikit terbuka, padahal ia yakin tadi pagi ia menutupnya rapat. Rasa curiga mulai muncul. Apakah ada yang masuk? Ataukah ini hanya perasaan paranoidnya yang semakin berkembang? Mas Nasim memasuki rumah dengan hati-hati. Suasana di dalam sangat sepi. Namun ada sesuatu yang aneh di tengah keheningan itu. Di ruang tamu, sebuah kursi kayu bergoyang perlahan, seakan ada yang baru saja duduk di sana. Sejurus kemudian, bau tanah basah tercium begitu kuat, membuat pernapasannya terhenti. Kaki Nasim terasa berat untuk melangkah, tetapi ia memaksakan diri untuk berjalan lebih dekat. Tiba-tiba, terdengar suara seperti desahan yang sangat pelan, datang entah dari mana. Nasim menghentikan langkahnya dan menatap sekeliling. Hening. Hanya angin yang terdengar, menyelinap masuk melalui celah pintu yang terbuka. "Cuma perasaan saja," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun, ia tahu bahwa perasaan itu lebih dari sekadar perasaan. Ada sesuatu yang tak tampak, yang mengawasinya. Sesuatu yang seakan terhubung dengan tempat ini. Tengah malam tiba, dan ketegangan semakin terasa. Mas Nasim terjaga, matanya tak bisa terpejam. Ia mendengar suara, langkah kaki lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu terdengar jelas di telinganya, bergerak pelan di luar rumah. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela. Di luar sana, di bawah cahaya bulan yang suram, Nasim melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di tengah halaman, di bawah pohon besar, berdiri sesosok bayangan hitam yang tidak bergerak. Sosok itu tampak tinggi, mengenakan jubah hitam yang panjang. Matanya, meskipun tidak terlihat jelas, seperti menatap lurus ke arahnya. Jantung Nasim berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya. Bayangan itu perlahan bergerak menjauh, melintas menuju hutan yang gelap. Nasim berdiri tak bergerak, masih terpaku pada pemandangan yang baru saja ia lihat. Setiap serat tubuhnya merasakan ketakutan yang mendalam. Sejak kapan ada makhluk seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mengapa ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di sini? Ketika bayangan itu menghilang di antara pepohonan, Nasim baru bisa menggerakkan tubuhnya. Ia terguncang, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Seakan-akan ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia nyata. Keesokan harinya,
Nasim tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketakutan itu terus menggerogoti pikirannya. Pekerjaan harus dilanjutkan, tapi entah mengapa ia merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek konstruksi biasa. Sesuatu yang tak bisa ia lupakan, sesuatu yang sudah mengikatnya pada tempat itu. Ketakutannya semakin kuat, dan meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya, perasaan bahwa ada yang mengawasi dirinya tidak bisa ia tolak. Di bawah langit yang mulai gelap, Nasim merasa bahwa ia tidak hanya sedang membangun sebuah pabrik, tetapi juga tengah menggali sesuatu yang sangat berbahaya, yang sudah lama terkubur di bawah tanah ini, Fort Omini. Hari-hari semakin berlalu, dan perasaan janggal yang Mas Nasim rasakan semakin menjadi. Pekerjaan terus berlangsung, namun ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang hutan yang semakin lebat. Setiap kali ia melangkah lebih dalam ke area proyek, suasana seakan berubah. Tanah yang digali terasa lebih berat, lebih keras, seakan menahan langkahnya. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang menempel di belakangnya, mengamatinya, menunggunya. Setiap malam, suara langkah kaki itu kembali mengganggunya. Suara yang semakin jelas, semakin mendekat, meskipun tak ada seorang pun di luar sana. Begitu juga dengan desahan berat yang terkadang terdengar, seolah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Perasaan takut yang sudah tertanam di dalam diri Nasim, kian hari kian dalam, namun ia tetap berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh itu. Ia tahu, ia harus tetap bekerja. Suatu sore, saat Nasim sedang mengatur alat-alat pekerjaannya, ia mendengar suara gaduh dari kejauhan. Suara seperti benda yang jatuh dan menghantam tanah keras. Ia segera berlari menuju sumber suara, hanya untuk menemukan salah seorang pekerjanya, Dedi, tergeletak di tanah, tangannya memegang dada dengan ekspresi ketakutan yang sangat dalam. "Mas Nasim, ada yang nggak beres." Dedi terengah-engah, suaranya terdengar panik. "Saya nggak tahu apa yang terjadi, Mas, tapi saya lihat sesuatu, entah itu apa, tapi ada bayangan hitam, besar banget, bergerak cepat banget, dan itu. Dedi tidak bisa melanjutkan kalimatnya, tubuhnya gemetar hebat. Mas Nasim segera memanggil bantuan, dan Dedi dibawa pergi ke tempat yang lebih aman. Namun, dalam hati Nasim, rasa takut semakin dalam. Apa yang dilihat oleh Dedi? Apakah itu hanya halusinasi atau memang ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang bersembunyi di tempat ini? Malam itu, Nasim terjaga lagi. Mata tidak bisa terpejam. Ia memutuskan untuk keluar dan berjalan mengelilingi area proyek, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Ada sesuatu yang besar yang sedang menunggunya di sini. Sesuatu yang akan segera mengungkapkan dirinya. Saat ia berjalan menuju area lebih dalam, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti bayangan yang bergerak cepat, di luar pandangan matanya. Namun, setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berdesir di antara pepohonan yang tinggi. Tetapi, semakin ia berjalan, semakin terasa jelas ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih berat, seakan menyusuri tanah yang ia injak. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sebuah sosok bayangan hitam. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah Nasim. Tanpa bisa dikendalikan, Nasim merasa tubuhnya membeku. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri diam, tak bergerak sedikit pun, seolah menunggu. "Siapa kamu?" Mas Nasim berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan, namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menjawab teriakannya. Sosok itu mulai bergerak perlahan, melangkah ke arah Nasim, langkahnya berat dan terdengar gemeretak di atas tanah. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah di sekitarnya terasa berguncang, seakan ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik gerakannya. Mas Nasim tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap kosong ke sosok itu yang semakin mendekat. Ketika sosok itu berada cukup dekat,
Nasim bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Ia menahan napas, berusaha untuk tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya terasa lemah. Sosok itu berhenti tepat di depannya, dan akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Kau datang untuk menggali kebenaran, tapi kau hanya akan menggali kematian. Suara itu terdengar asing, seakan berasal dari kedalaman tanah itu sendiri. Nasim terkejut, mulutnya terasa kering. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Tempat ini bukan milikmu, bukan milik siapapun. Tempat ini adalah tempat yang dilupakan, tempat yang dikutuk. Setiap yang datang ke sini akan jatuh dalam jeratnya. Dan kau, Nasim, tak akan bisa menghindari takdirmu. Dengan kata-kata itu, sosok itu menghilang dalam kabut yang tiba-tiba muncul, membalut seluruh area sekelilingnya. Nasim berdiri terpaku, masih mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Suara itu terdengar nyata, seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ia kembali ke rumah, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini, tentang apa yang terjadi pada proyek yang ia kerjakan. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam mereka semua? Semakin malam, Nasim merasa ketegangan yang ia rasakan semakin tak tertahankan. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mendekat. Seakan-akan, sosok yang ia lihat tadi benar-benar ada, mengikuti setiap geraknya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya ia hadapi? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar suara jeritan dari luar. Jeritan yang terdengar sangat nyata seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri. Tanpa berpikir panjang, Nasim berlari keluar, menuju sumber suara, dengan perasaan takut yang semakin dalam. Part-O mini jeritan itu bergema, mengiris keheningan, malam yang mencekam. Mas Nasim berlari tanpa pikir panjang, keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun udara malam terasa dingin. Suara jeritan yang terdengar begitu nyata itu mengusik ketenangannya, dan instingnya sebagai pekerja lapangan menggerakkannya untuk segera bertindak. Pikirannya berputar cepat. Apakah itu Dedi? Atau pekerja lain? Ada rasa khawatir yang tak bisa dihilangkan. Ada rasa takut yang terus merayapi setiap langkahnya. Jeritan itu datang dari dekat area proyek, dari dalam hutan yang gelap. Makin lama, suara itu makin mendekat, seakan-akan sedang mengikuti langkahnya. Namun, semakin Nasim mendekat, semakin jeritan itu menjadi semakin samar. Suara itu seolah tenggelam dalam kegelapan malam. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas, mencari tahu dari mana asal suara itu. Keheningan menyelimuti sekitarnya. Hanya ada angin malam yang berdesir di antara ranting pohon. Suasana semakin mencekam. Nasim menahan napas, berusaha fokus, tapi hatinya berdebar hebat. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, sebuah sosok muncul dengan gerakan cepat. Mas Nasim terkejut, tubuhnya terpaku sejenak, tak tahu harus berbuat apa. Sosok itu bergerak cepat, tetapi ia tak bisa melihat dengan jelas apa itu. Semuanya begitu gelap dan kabur. Sosok itu melompat, menabrak Nasim dengan kekuatan yang tak terduga. Mereka berguling di tanah, terjatuh, dan Nasim merasa nafasnya tersengal-sengal. Kepalanya terbentur keras, tapi ia tetap berusaha bangkit. Pemandangannya kabur, tetapi ia bisa merasakan tangan yang kasar menariknya dengan kuat. Jangan lari, Nasim. Suara itu terdengar seperti teriakan dari dalam bumi, penuh kekuatan yang menakutkan. Nasim berusaha melepaskan diri dari cengkraman itu, namun terasa sangat berat. Sesuatu yang tak tampak menahan tubuhnya, dan ia merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya yang mengendalikannya. Saya nggak bisa, lepaskan saya. Nasim berteriak, tetapi suara itu hanya tertelan oleh kegelapan malam. Ketakutan mencekam seluruh tubuhnya, dan ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu melepaskan cengkramannya dan mundur beberapa langkah. Ketika Nasim berhasil membuka matanya, ia melihat sosok itu berdiri,
Jauh darinya, sosok itu tampak seperti manusia, tetapi matanya kosong. Tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang melingkupi. "Siapa kamu?" tanya Nasim dengan suara parau, tubuhnya masih gemetar. Sosok itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu tampak mengerikan. "Kau tidak bisa lari dariku, Nasim. Kau adalah bagian dari ini, bagian dari tempat ini." Suaranya menembus udara, menggema di telinga Nasim. Mata Nasim terbelalak, kesadarannya semakin kabur. "Apa maksudmu? Kenapa kau mengikutiku?" tanya Nasim, hampir tak bisa berkata-kata. Sosok itu menggeleng perlahan, bibirnya terkatup rapat, hanya mata yang terus menatapnya dengan penuh kebencian. "Tempat ini membutuhkanmu, Nasim. Kau tidak bisa melarikan diri. Semua yang datang ke sini akan terikat. Dan kau adalah orang yang dipilih." Tanpa peringatan, sosok itu menghilang. Secepat ia muncul. Hanya ada angin malam yang menambah kesunyian yang mencekam. Nasim terdiam beberapa detik, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Apakah itu mimpi? Atau kenyataan yang tak bisa ia terima? Ia kembali ke rumah, kaki terasa berat, pikirannya kacau. Jeritan yang tadi ia dengar kembali terngiang di telinganya. Setiap detik rasanya semakin sulit untuk bernapas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tempat ini terus menghantuinya? Sesampainya di rumah, Nasim mencoba untuk tidur, tetapi matanya terus terjaga. Setiap suara yang terdengar membuatnya terlonjak. Bayangan sosok hitam itu terus menghantui benaknya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya? Mengapa ia merasa terikat dengan tanah ini? Pagi datang, tetapi ketegangan itu masih menyelimuti hatinya. Ia pergi ke lokasi proyek, berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Ketika ia berusaha berbicara dengan pekerja lain, mereka semua tampak cemas, seakan ada yang mengganggu mereka, tetapi tak seorang pun berani mengungkapkannya. Akhirnya, Nasim menemukan Dedi yang sedang duduk di sudut proyek. Dedi tampak sangat terguncang, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Nasim mendekatinya dengan hati-hati. "Mas Dedi, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Nasim, suaranya bergetar. Dedi menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali Nasim. "Tempat ini, Mas Nasim, tempat ini mengikat kita nggak akan bisa keluar. Tolong Mas Dedi, jangan seperti ini. Ceritakan apa yang terjadi." Nasim mengguncang bahu Dedi, tetapi Dedi hanya diam, seperti ada yang menguasainya. Nasim merasa ada yang sangat salah. Semua ini semakin jelas. Tempat ini, proyek ini, bahkan dirinya sendiri. Semuanya terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Di kejauhan, ada suara angin yang berdesir, seperti bisikan yang memanggilnya. Nasim menatap jauh ke dalam hutan, merasa bahwa jawaban atas semua ketakutannya berada di sana, menunggu untuk ditemukan. Namun, ia juga tahu, semakin ia menggali, semakin dalam ia terjebak dalam kekuatan yang tak terlihat ini. Pernahkah ia benar-benar memiliki pilihan untuk keluar dari sini? Atau semuanya sudah terlalu terlambat? Ini pagi itu, langit terlihat suram, seakan turut merasakan ketegangan yang membelit Mas Nasim. Ia semakin yakin bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ketika ia melangkah ke dalam proyek, perasaan berat menghantuinya, dan setiap langkah terasa semakin mendalam ke dalam sebuah perangkap yang tak bisa dihindari. Nasim memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah tanah ini. Ia pergi ke perpustakaan kota, mencari catatan lama yang mungkin bisa memberi petunjuk. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya ia menemukan sebuah buku usang yang mencatat sejarah lahan itu. Dalam buku itu, ada kisah tentang sebuah keluarga dukun yang pernah melakukan ritual pengorbanan untuk menenangkan roh-roh yang terperangkap di tanah itu. Tanah yang sekarang menjadi lokasi proyek pabrik. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Ia menoleh, dan di belakangnya berdiri sosok yang sudah ia takuti. Sosok itu tersenyum tipis, matanya kosong, dan berkata, "Sekarang, kau tahu Nasim, kau adalah bagian dari ini.
tak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Mata mini Mas Nasim merasa seperti dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti berputar. Setelah mendengar pengakuan sosok itu, semuanya terasa semakin nyata dan semakin menakutkan. Apa yang ia baca di buku tua itu kini terhubung dengan dirinya. Tanah tempat proyek itu berdiri ternyata memiliki sejarah kelam, dan dia adalah bagian dari takdir yang tak terhindarkan. Dia mencoba mengabaikan rasa takut yang menyelubungi dirinya, tetapi semakin ia menggali, semakin dalam dia terperangkap. Sosok yang tadi muncul dengan senyum kosongnya terus mengikuti jejak langkahnya. Setiap malam, suara-suara aneh kembali terdengar, langkah kaki yang seakan datang dari kedalaman bumi. Di tengah kebingungannya, Nasim kembali ke lokasi proyek, berusaha untuk berbicara dengan rekan-rekannya. Tetapi semuanya tampak semakin ketakutan. Mereka mulai melarikan diri satu persatu. Tak ada yang berani berbicara lebih jauh tentang hal-hal mistis yang terjadi. Saat itu, Nasim mendengar bisikan halus yang datang dari bawah tanah, seolah memanggilnya. Nasim, waktumu sudah dekat. Pato Mini hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin Nasim mencoba memahami apa yang terjadi, semakin dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hawa dingin menyelimuti setiap sudut proyek, dan suara-suara aneh itu semakin jelas. Setiap malam, bayangan gelap itu semakin dekat. Dan saat pagi tiba, ketegangan itu tak kunjung hilang. Semua pekerja mulai hilang satu persatu, menghilang tanpa jejak, seolah tersapu oleh sesuatu yang tak tampak. Nasim tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Dia mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan segalanya. Kekuatan itu hadir dalam setiap bisikan, setiap langkah yang terdengar, dan setiap mimpi buruk yang menghantuinya. Tanah ini, proyek ini, semua mengarah pada satu kebenaran. Kutukan ini tak akan berhenti sampai dirinya yang mengakhirinya. Suatu malam, Nasim kembali mengunjungi tempat yang dulu dikenal sebagai gubuk tua itu, tempat awal semuanya dimulai. Di sana, di balik reruntuhan yang terlupakan, ia menemukan sebuah batu besar dengan ukiran yang samar-samar. Ketika dia menyentuhnya, sebuah suara rendah, penuh penderitaan, terdengar dari dalam bumi. Kau adalah bagian dari kami, Nasim. Suara itu berbisik. Dan kini, waktumu telah tiba. Hanya satu yang bisa menghentikan siklus ini. Kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Tiba-tiba Nasim terhenti. Sebuah bayangan besar muncul di hadapannya, menyelimuti seluruh tempat itu dalam kegelapan yang menyesakan. Kau tidak bisa lari. Suara itu menggema, menembus ke seluruh tubuhnya. Setiap langkahmu membawa kami lebih dekat, dan jika kau tidak mengorbankan dirimu, semuanya akan kembali lagi. Di saat itu, Nasim menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia bukan sekadar saksi dari kutukan ini. Dia adalah bagian dari siklus yang telah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun. Keputusannya kini semakin jelas, namun hatinya terasa hancur. Hanya dengan mengorbankan dirinya, kutukan ini bisa dihentikan, tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Di balik kegelapan yang menyelimuti, Nasim merasa dirinya terhimpit, seperti terjepit antara dua dunia. Ketakutan dan keberanian bertarung di dalam dirinya. Apakah ia sanggup menghadapi takdir yang sudah tertulis? Sekarang atau tidak sama sekali, bisiknya dalam hati, menguatkan tekadnya untuk mengambil langkah yang tak bisa ditarik kembali. Oh, mini malamlah yang tiba lebih cepat dari yang Nasim duga. Waktu terasa semakin sempit. Udara malam itu terasa begitu berat, seolah menahan setiap tarikan napasnya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap yang tak bisa dijelaskan terus berkeliaran, menari di antara pohon-pohon besar, mengintip dari setiap sudut, seperti sesuatu yang menunggunya untuk membuat keputusan terakhir. Dia sudah sampai di titik ini. Tidak ada lagi jalan mundur. Mas Nasim menatap tanah yang sudah menjadi saksi bisu dari begitu banyak tragedi. Dia telah mengetahui banyak hal. Tanah ini, proyek pabrik yang tampak normal di permukaan, adalah pusat dari kutukan yang sudah berabad-abad, berulang, mengikat banyak jiwa yang datang dan pergi tanpa bisa lepas. Setiap orang yang bekerja di sini, setiap orang yang datang untuk memanfaatkan tanah ini, pasti akan menemui nasib yang sama, terjebak dalam lingkaran tak berujung.
Nasim kini berada di dalam gubuk tua itu, tempat yang sejak lama ia hindari. Dulu, gubuk ini terasa hanya sebuah tempat kosong, terlupakan, namun kini gubuk ini seolah menjadi pusat dari semua peristiwa yang tak bisa dipahami. Setiap dindingnya seolah menyimpan ribuan cerita yang terlupakan, dan saat Nasim menginjakkan kaki di dalamnya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah kekuatan yang sudah lama terpendam, dan kini terbangun kembali. Dari dalam kegelapan, sebuah sosok muncul perlahan. Sosok itu berwujud manusia, namun matanya kosong, tanpa jiwa. Itu adalah salah satu roh yang terperangkap, salah satu dari banyak yang tak bisa berpulang. Wajahnya pucat, tampak letih dan penuh dengan penderitaan yang sudah lama tertahan. Sosok itu menatap Nasim dengan penuh penyesalan. "Kau datang, Nasim. Akhirnya, aku tahu kau akan datang karena ini adalah takdirmu." Suara itu keluar dari mulut sosok tersebut, bergetar dan serak. "Kami semua terjebak di sini, seiring berjalannya waktu. Kami tidak bisa lepas, tidak bisa keluar. Tanah ini, kami dikutuk untuk tinggal di sini, menunggu sampai seseorang yang bisa menghentikan kutukan ini datang." Nasim merasakan perasaan yang berat di hatinya. Dia tahu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengakhiri penderitaan ini, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Sejak awal, dia sudah merasa ada yang aneh dengan dirinya. Apa yang dikatakan sosok itu benar. Nasim bukanlah orang biasa yang hanya kebetulan terjebak dalam kutukan ini. Dia adalah keturunan dari orang yang dulu terlibat dalam ritual pengorbanan. Dan kini, saatnya tiba baginya untuk mengakhiri semuanya. "Kau tahu apa yang harus dilakukan," kata sosok itu, matanya semakin kosong. "Kau adalah keturunan yang dipilih, satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Jika tidak, tanah ini akan terus menuntut jiwa dan mungkin setelahmu, tak ada lagi yang bisa menghindar." Nasim menunduk, menatap tanah yang dingin di bawah kakinya. Dalam pikirannya, gambaran tentang keluarganya, tentang orang-orang yang dia cintai, berputar-putar. Namun, semakin ia berpikir, semakin berat pula keputusan itu. Untuk menghentikan kutukan ini, dia harus mengorbankan dirinya, menjadi bagian dari tanah ini, seperti leluhurnya yang dulu. Tanpa pengorbanan itu, kutukan ini tak akan berhenti, dan tak ada yang akan selamat. Pikiran tentang keluarganya, tentang masa depan yang tidak akan pernah ada, terasa begitu tajam di dalam hatinya. Seakan-akan, dunia ini akan terus berputar tanpa dirinya, tanpa bisa mengubah apapun. Namun, ada satu hal yang masih bisa dia lakukan, menghentikan penderitaan ini, meskipun dengan cara yang paling berat. Langkah Nasim terasa berat, tetapi ia tahu tak ada lagi jalan mundur. Dia mendekati pusat tempat itu, tempat yang disebut sebagai pusat dari kutukan ini. Tanah itu, yang dulu digunakan untuk ritual pengorbanan, kini menunggu pengorbanan terakhir. Nasim berdiri tegak di atasnya, merasakan getaran tanah yang seakan memberi tanda bahwa waktu telah tiba. "Jika aku harus menjadi bagian dari tanah ini, maka biarlah aku menjadi jalan bagi mereka yang terperangkap." Nasim berbisik, menatap langit malam yang mulai dipenuhi awan gelap. "Aku mengorbankan diriku untuk mereka yang telah terperangkap, untuk kutukan yang harus dihentikan." Dengan satu langkah mantap, Nasim menginjakkan kakinya lebih dalam ke tanah. Sesaat, seolah waktu berhenti. Semua suara, semua bayangan, lenyap dalam sekejap. Nasim merasa tubuhnya terhisap ke dalam bumi, dan dalam kesadaran terakhirnya, dia mendengar suara bisikan yang lembut namun penuh haru. "Terima kasih, Nasim." Setelah itu, semuanya gelap. Nasim tidak tahu apakah ia masih hidup, atau apakah ia sudah menjadi bagian dari tanah itu. Tetapi satu hal yang pasti, kutukan ini akhirnya berakhir, dan penderitaan mereka yang terperangkap akan berhenti. Namun, di dalam keheningan, ada satu pertanyaan yang tak terjawab. Akankah siklus ini benar-benar berakhir? Atau apakah Nasim hanyalah bagian dari lingkaran yang lebih besar yang tak pernah berhenti berputar? Far-Omini. Dalam keheningan, Nasim menghilang, namun kutukan itu tetap ada, menunggu yang berikutnya.